Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bumbu Dapur El Sinta TV bersama saya Devi dan Mama Kece, temannya saya. Kali ini sama dengan minggu-minggu sebelumnya, kita mau membuat masakan yang jadi andalan salah satu keluarga teman saya. Dan kali ini teman yang akan menemani saya adalah saya nanya dulu ya, mau dipanggilnya tante, teteh atau mbak. Assalamualaikum. Ini dia wanita kece yang mau nemenin kita, yang mau berbagi resep andalannya. Saya panggilnya apa nih? Teteh? Boleh. Teteh apa? Ayun. Oh, Teteh Ayun. Oke, ini dia Teteh Ayun yang mau pengen banget saya dipanggil Teteh ya, atau kalau begitu saya manggil Teteh Ayun berarti Teteh manggil saya Dede gitu ya. Boleh ya? Oke. Oke, ini dia Teteh Ayun yang mau nemenin saya. Mau masak apa nih kita teh hari ini? Hari ini mau masak yang sering disebutnya tahu pete kecap. Oh, ini adalah tahu pete kecap, makanan dewa dewi karena ada pete kalau kata orang Sunda mah. Kebetulan lagi musim kan. Jadi lagi murah. Lagi murah. Oh gitu ya, kalau Lagi ibu-ibu banyak. cari yang gampang, cari yang murah ya, ekonomis ya. Oke. Oke, apa aja nih teh kita bahannya teh? Bahannya Pertama, ya tahu. Oke, tahunya ini 1, 2, 3, 4, 5 tahu kuning biasa ya Bu ya. Nanti kita potong-potong lalu kita goreng. Oke. Tahu putih juga boleh. Oh, tahu putih-putih juga boleh ya. Oke, boleh. nggak masalah. Terus yang pasti Pete. putih atau pete udah dipotong dibelah dua ini. Terus Jagung manis. oh, Biar ada sayurnya ya. jagung manisnya udah dipipil ya ibu-ibu ya. Kalau kita pakai 5 tahu ini jagungnya kayaknya 1 cukup ya Bu ya. 1 cukup. Oke, kalau pete tergantung kegirangan, Iya. bukan kesenangan. Kesenangnya banyak boleh banyak ya. boleh. Oke, terus apa Tapi lagi? jangan terlalu banyak, nanti isinya pete semua. Oh yes ya, nanti namanya jadinya tumis pete ya. Oke, terus Terus supaya enak kita kasih daging. oh, Kasih daging. kata teteh ternyata katanya biar tambah enak, padahal pete udah enak banget. Ini ada daging, ini udah dipotong nggak kecil-kecil Nggak juga kecil-kecil ya, juga. Yang besar katanya buat. Nanti kita jadiin air kaldu. Oh, dagingnya ternyata buat air kaldunya. Ini dagingnya kurang lebih berapa? 1/4 kilo cukup. 1/4 kilo. Oh, ini jadi air kaldu kurang lebih 1 mangkok. Tapi boleh nanti dimasukin dagingnya? Boleh, kalau Oh. suka asal sampai daging empuk. Oke, langsung sudah bisa dimasukkan. Sekarang kita mau pakai daging atau enggak? Pakai Kita pakai daging ya. Oke, katanya tadi daging berarti 1/4 kilo, terus udah selesai. Kecap, bumbunya. jangan lupa ada bawang bumbunya. merah, bawang putih biasa. Bawang merah, bawang putihnya dirajang kasar. Ada yang dirajang, ada yang dihaluskan. Oh, kalau kita pakai 5 tahu, berarti berapa buah kita pakai bawang merah? Ini sekitar 6 ya. Oke. 6 siung. 6 Satu siung siungnya bawang merah. kita iris. Oke, lalu yang Bawang putihnya 4. Ah, Satu siungnya kita iris. 1 siungnya kita iris. 5 sama 4, tapi 1 siungnya diiris, yang lainnya dihaluskan. Selesai bawang merah, bawang putihnya. Cabai merah dihaluskan juga. Cabai merahnya tuh Ibu dihaluskan ya. Dan ini kalau yang cabai hijau Cukup diiris. diiris saja atau dirajangnya kasar. Kasar. Gitu ya Bu ya. Udah, ini ada Gula garam dan gula. Sebenarnya nanti kan ada kecap ya. Ya, jadi udah cukup Jadi ya. nggak usah terlalu manis. Oke, sekarang kita siapkan dulu ininya ya, minyaknya biar panas gitu ya Bu. Jadi ini tahunya dirajangnya gimana Bu? Dipotong 4 Ayun? boleh Bu Devi. Oh, ini dipotong 4. Nah, Oh, besar-besar. Iya. Oh, oke. Gini. Iya. Cukup. Oke. Nanti kita goreng sampai setengah matang aja. Oh, nggak sampai matang. Sampai matang. Oke, sampai setengah matang karena ini minyaknya sudah mulai panas, jadi boleh dimasukin ya Teh Ayun ya. Punten. Ini kan tadi daging udah ditunjukin ya sama ibu-ibu, berarti sudah Yang jadi ini kaldu. yang kita pakai Kita akan ini. pakai tadi ibu-ibu yang sudah jadi Kaldu. air kaldunya dan dagingnya udah empuk ya. Berapa lama kurang lebih Bu bikin air kaldunya tadi? 30 menit ya Bu Devi. Oh, 30 menit itu harus di presto atau nggak udah empuk? Nggak usah. Oh, di panci Panci biasa, biasa aja. itu sudah empuk ya. Oke, kita akan tunggu untuk goreng tahunya kurang lebih nggak nyampe 5 menit sih, karena katanya Teh Ayun nggak mesti sampai matang, alias setengah matang aja. Oke. Ini udah Bu Devi. udah ya. Kita angkat. Oke, diangkat. Berarti sekarang kita sudah akan mulai menumis gitu ya.
sekarang kita masukkan untuk tumis yang irisan dulu. Boleh. Sip, lalu baru bawang putih yang dirajang ya ibu-ibu ya. Siap. Sampai wangi sebentar Mbak Devi. Oke. Ini petenya ya. Nah, sekarang masukkan bumbu halusnya. Yang bawang merah dan bawang putih. Ya. Cabenya? Sama cabenya juga. Oh, bawang merah, bawang putih yang dihaluskan yang tadi 4 siung sama 3 siung berarti sisanya sama cabe merah. Ini juga cabai merahnya sedikit kok Mbak ya, jadi nggak akan pedas ini. Iya sih ya, cuma jadi pewarna aja, pemanis ya. Sip. Sekarang cabai hijau irisnya. Cabai hijau iris tadi yang dipotong kasar ya ibu-ibu atau besar malah ya ini ya. Petei atau pete katanya. Petenya dulu. Wah ini berapa papan nih bu? 1 kayaknya. Masa sih banyak ini? 2 kali nih. Lagi besar sih. Iya, oh iya ya, besar-besar ya petainya ya. Pete atau petei? Kata Ibu Ayun boleh selera banyak tapi jangan kebanyakan, nanti jadinya tumis petei namanya ya. Oke. Sampai layu ya Mbak Devi. Sudah? Udah. Kita masukkan air kaldu sama dagingnya. Ini langsung sama dagingnya. Ini ya Bu, air kaldu yang tadi seperempat daging diiris lalu kurang lebih kata Bu Ayun setengah jam ya. Jadi air kaldunya tidak dibuang dan dagingnya boleh disatukan. Oh ini berkuah ya. Oke, kita akan tunggu sampai mendidih dulu. Ya. Oke. Ini udah ya Bu Ayun ya, Teh Ayun ya, jagungnya. Ini teh, terus. Tunggu juga Mbak Devi. Oh iya ya, jagung itu cukup harus sampai 5-10 menit Ya, juga lagi ya. Empuk. Oh oke. Ini mendidih yang kedua udah ya Teh Ayun ya. Sekarang masukin apa? Sekarang kecapnya dulu. Kecap semana nih? Sebenarnya sesuai selera ya. Tapi patokan Teh Ayun agak hitam. Oh agak hitam ini berarti 1 sendok dulu. Kita hitung ya. Ini sendok yang kedua. Ini ketiga. Masih? 1 lagi deh. 4. Sip. Sekarang Kita cobain dulu ya Mbak Devi ya. Garamnya itunya udah cocok gak? garamnya kan belum kita masukin. Oh iya. Kita kasih garam ya. Sedikit aja dulu. Gulanya di 1,5 juga ya ibu-ibu ya. Oke. Udah mau coba kecapnya ya. Udah nih ibu-ibu, sekarang kita bisa masukin. Masukkan tahunya. Oh ini ternyata pemeran utamanya adalah tahu dan sebagai pemeran penutup. Saya berarti sekarang keluarkan. Karena hari ini sedikit berkuah jadi mangkok ya Teh Ayun ya. Kan tadi tahunya pun sebenarnya udah setengah matang ya Mbak Devi. Ya, tahunya nggak masalah ya. Salah. Udah aman. Dagingnya udah empuk. Sudah, dagingnya udah dong karena tadi kan sudah duluan sama kaldu. Petainya juga warnanya udah tidak terlalu hijau ya. Ini makan sama nasi alget rame-rame enak banget. Udah nih. Oke. Ini udah selesai, nggak pakai lama, tadi hanya nunggu 2 didihan saja. Kita pamerin sama pemirsa bumbu dapur ya Teh. Apa namanya Teh? Tahu pete kecap aja deh. Tahu pete kecap. Tahu pete kecap ala keluarga Teteh Ayun.
segmen kedua waktunya bikin snack. Ya. Betul ya Teteh ya? Masih sama Teteh yang cantik. Oke. Teteh, sekarang mau bikin apa Teh? Mau bikin bitter ballen keju. Oke, Teteh mau bikin bitter ballen keju ala keluarga Teteh pastinya. Apa aja Teh bahannya? Boleh dikasih tahu sama pemirsa. Saya Pertama. pakai kornet. Oke. Kali ini pakai kornet. Kali ini pakai kornet, tapi kalau ibu-ibu nggak ada kornet, adanya daging giling boleh ganti boleh daging daging giling. cincang, boleh sapi, boleh ayam. Oke. Sekarang Pakai ada yang kornet. pakai tuna juga bisa. Oh betul ya. Kalau ini sekarang kita pakai kornet kornet daging. aja, Berapa gram Teh? Kurang lebih 200 gram. 200 gram kornet daging. Terus Terus kita nanti perlu bawang bombay untuk tumis. Kornetnya kita tumis. oke, kornetnya kita akan tumis pakai bawang bombay jadi tapi dipotong kasar aja potong ya. kasar aja. Lalu ini ada Terigu dan mentega masing-masing 100 gram. terigu, tepung terigu biasa. 100 gram. Lalu tepung terigu roti ya, tepung Ini roti. tepung roti buat nanti ya. terakhir. Paninnya Nah, dan mentega itu 100 gram. Telurnya Telur. dua-duanya kepake ya. Nanti kita kocok. Oke. Terus ada pakai Terus keju. kejunya berapa gram ini? 100 Ini- sampai ya. Tapi nanti ini selera aja. Oh, Mbak Devi. kita mau ukur asin atau ya asin ya. atau enggaknya. Oke, lalu Sama susu. Ini yang full cream. Full cream Full juga. cream, pakai susu UHT-nya. Banyak tidaknya nanti lihat adonannya ya Mbak Oke, Devi ya. kental Kalau atau udah enggaknya. kalis Selesai. jangan, udah cukup. Cukup. Mm. Ini ada tambahan nih, Kita pakai pala, bubuk palanya, lalu lada, lada atau merica gitu ya. Betul. Lalu ada gula. Udah? boleh pakai garam tapi karena kita pakai keju, garamnya belakangan aja. Dalamnya belakang aja, kalau masih kurang boleh ditambah. Iya, iya. Oke, udah bisa mulai, udah semua nih. 1, 2 udah semua kayak sebut. Oh jangan lupa minyak goreng untuk nanti goreng hasil akhir dari bitter ballen keju ala keluarga Teteh Ayun. Mangga Teh Ayun. Nyalakan kompornya, berangkat. Apa nih sekarang kita? Kita tumisnya pakai mentega ya. Sip. Oh kornetnya juga tetap ya harus ditumis juga ya. Meskipun udah matang tapi kita tumis lagi. Bawang bombay jangan lupa ini satu apa saya pakai setengah aja, karena oh besar setengah tadi. karena besar tadi bawang bombaynya karena pakai setengah aja. Kalau yang kecil boleh satu ya Boleh Bu. satu, Kalau mau pakai bawang putih rajang juga, Boleh ya. Sampai layu. Sip. Udah boleh dimasukin kornetnya? Boleh. Sip. Oke. Dah. Wajan nggak perlu diganti ya, kita masih bisa pakai wajan yang ini. Nggak perlu diganti asal bersih ya Mbak Devi ya. Oke. Sekarang kita mau buat Bikin adonan terigunya. adonan terigunya. Dikit-dikit. Ya. Sampai tadi semua terigunya campur dengan mentega. Sekarang kita masukkan susunya Mbak Devi. Oh, ini berapa mili tadi kita lupa deh kayaknya nggak bilang. Sekitar 200 mili tapi 200 mili. kita lihat Sesuaikan Sesuai sama ini ya. dengannya. Jadi kita siapkan 200 mili saya tumpahin ya. ya, pelan-pelan Mbak Devi. Sedikit-sedikit. Oke. Kalau udah ini apa nih yang mesti di ini udah Kita selesai. Masukkan itu daging Oh, dagingnya. tadi siap-siap kita akan masukkan daging mie yang cincang atau tadi kita pakainya kornet ya. Kornet ya. Boleh Mbak Devi masukkan. Udah boleh dimasukin. Sip. Sebenarnya ini kan mirip kroket ya. Benar, Mbak benar, Devi. benar, benar, Cuman benar. Kroket pakai kentang. Kalau ini kan pakai terigu ya. Sekarang kita masukkan kejunya Mbak. Keju parut tadi. Kejunya parut tadi kurang lebih tadi kata Teteh berapa? Sesuai selera ya, tapi kita masukin deh 3 sendok. Sebenarnya pemberian keju ini boleh opsional aja. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Udah cukup tadi dengan Ada ya nggak suka keju ya Teh? Ada. Oh ada ya. Saya kira tuh yang nggak suka keju atau nggak suka coklat nggak ada, tapi ternyata ada juga yang nggak suka coklat ya. Iya. Kalau nggak suka susu sih banyak nih. Nah,
Cukup. Nah, kita masukkan sekarang tuh bubuk lada, bubuk pala. Oke. Palanya Satu ujung ya. Gitu Nah, ini ya ibu-ibu, jadi sesuai selera sih. Ada yang suka wangi banget, berarti wangi banyak banget. ya. Kalau kita pakai yang standar aja ya, ibu-ibu ya. Oke. Merica. Cukup teh. Gula. Gulanya 1 sendok boleh. Nah, ini 1 sendok teh kalau gulanya kata teteh. Cukup? Nanti boleh dicobain dulu, udah cukup nggak itu? Ini udah matang sebetulnya, jadi kalau kita makan comot-comot langsung boleh. Tapi karena kita mau dibikin bitter balem, jadi nanti kita goreng dulu nih ibu-ibu. Pemirsa. Nah, setelah seperti ini Mbak Devi, ini kan harus dingin. Nah, dingin ini kita masukkan ke kulkas saja. Oke, jadi ibu-ibu ini sudah selesai. Kita akan pindahkan ke wadah dan masukkan ke kulkas. Berapa lama teh? Kurang lebih 20 menit. 20 menit minimal kurang lebih, baru bisa kita olah, kita supaya gampang dicetak. Cetaknya nanti ya. Tunggu 20 menit, kita lihat nanti hasil jadinya gimana. Nah, kita udah 20 menit simpen adonannya tadi di kulkas nih. Jadinya gini nih pemirsa. Ini sudah bisa mulai dibentuk ya. Udah mulai dibulat-bulat. Nah, sambil nunggu kita bulat-bulat, saya mau manasin minyak ya, Teh Ayun ya. Sip. Oke. Jangan lupa ibu, tadi kita lupa deh bilang kalau 100 gram itu terigu yang dipakai untuk adonan. Tapi kita harus siapkan juga terigu untuk toppingnya atau luarnya. Ya, ini saya akan pindahkan ke yang lebarnya. Tepung panirnya juga. Terus kita tambah lagi telur ya. Ini gitu ya, teh ya, biar banyak kata teteh gitu kan. Terus apalagi teh tadi kocokan telurnya dilepas dua-duanya teh. Oke. Ini saya sambil Mbak itu saya ya. Boleh. Sambil Mbak itu ya. Oke dong. Terus ukuran ini sesuai selera aja ya Mbak Devi. Oh, kadang suka ada yang pengen besar. Ini kalau udah jadi di sini kali ya teh, boleh ya. Kalau saya seneng yang segede gini nih. Oh, kecil-kecil ya. Sahuapeun lamun cek orang Inggris mah ya teh. Oke. Ini terigu dulu. Dari terigu terus ke telur. Oh. Terigu ke telur. Terus baru ke tepung roti. Nih, tepung roti. Nah, ini udah tinggal 1 kali balik kayaknya ya Bu ya. Udah kecoklatan. Udah boleh diangkat Mbak Devi. Tiriskan dulu. Ini katanya makannya boleh pakai nasi atau enggak sih? Boleh sih sebetulnya pakai nasi, nanti jadi kayak perkedel, oke kan? Tapi kalau enggak, temennya kopi sama temennya teh ya Bu ya. Buat bekal anak sekolah juga. Enak banget karena tadi bisa disimpan tuh tadi kan, di kulkas. Nggak usah semua digoreng hari ini. Pagi-pagi tinggal kita sampai dengan dipanir, masukkan ke tempat. Betul. Oh, jadi sudah dipanar, barusan ke tempat, jadi pagi-pagi tinggal goreng. Oke. Ini dia, apa Bu namanya? Bitter balem keju. Bitter balem keju ala keluarga Teteh Ayun. Segmen yang paling dinanti-nanti. Karena ini judulnya tahu, jadi saya cobain tahunya ya Bu. Boleh. Sama kuahnya ya Bu ya. Petenya enggak? Petenya jangan dulu Bu. Kalau pete itu biasanya saya harus nambah Bu. Ya, nanti ketahuan nih ya. Teteh salah kan? Saya juga cobain jagungnya. Pelan-pelan. Kita coba jagungnya tadi kan bentar ya. Empuk nggak? Matang? Matang. Ini enak ya? Enak. Kuahnya aja enak nih. Gimana dong? Pakai nasi dong. Saya nih nyesel nih tadi. Tadi saya minta jangan pakai nasi deh, nggak enak gitu ya. Nyuapnya gede banget kan kalau pakai nasi. Ya sudahlah ya, saya nggak perlu review.
Ini enak. Kuahnya aja tadi enak banget, pas banget. Kalau yang lapar itu jadi kenyang pastinya. Kalau yang nggak lapar jadi pengen banget. Patenya udah pasti kerasa. Nggak pedes ya Bu ya? Nggak pedes. Tadi bener kata Bu Ayun, merahnya tadi cuman buat warna aja. Manisnya pas. Padahal tadi gulanya dikit karena kecapnya tadi kita banyak. Tadi juga kata Teh Ayun biar ada item Mbak gitu ya, bener ya. Oke, Endes silakan eksekusi. Tahu apa namanya? Tahu pete kecap. Tahu pete kecap. Boleh saya ganti ya? Ala keluarga Teteh ini Endes juara. Ini Bitterballen. Mbak Devi ini kan pakai saus ya cocolannya. Boleh juga pakai mayones Mbak Devi. Oh ya, kalau buat anak-anak ya. Kalau nggak mau kita pedes. pakai ini matang pastinya karena memang tadi kan bikinnya satu-satu memang matangnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. No. Crunchy ya Mbak Devi ya. Luarnya crunchy, dalamnya lembut. Menteknya kerasa, kejunya berasa, dagingnya berasa. Ibu pinter ya masaknya ya. Mangga dieksekusi di meni Endes pisan pokok namanya. Ibu hatur nuhun. Saya udah bawa plastik, nanti kita diisi ya. Oke. Sekarang saya mau cerita. Ibu ini katanya kan banyak banget kesibukan. Tapi sebelum cerita kesibukan Ibu, mau tahu dong tips seputar nih masak-masak hari ini apa? Kayak Bitterballen ini Mbak, ini kan sebenarnya bisa sebagai pengganti nugget ya. Oke, benar. Kan? Jadi bisa menjadi lauk. Oke, banget. Buat cemilan boleh, buat pengganti lauk boleh sambil ngobrol aja kita boleh nih. Saya nyemil terus ya, terus. Jadi kita bisa bikin sendiri nih kan mudah kan? Mudah, benar. Nah, terus untuk yang nggak suka daging kan banyak variasi tadi, boleh ayam, boleh tuna. Tuna boleh. Sekarang, Betul. Terus kalau misalnya repot daging cincang ya kita pakai kornet. Kornet alternatifnya lebih cepat, betul. Terus kita bikin banyak, kita bisa simpen kan? Oh ya tadi ya simpan di kulkas. Yang pasti katanya waktu kita pingin goreng tinggal langsung ya. Dan tadi katanya Bu, ini satu lagi. Kan beberapa saya suka lihat teman-teman bikin Bitterballen tapi pakai tepung panir. Kalau Ibu ini pakai tepung roti. Kenapa tuh Bu? Karena seneng crunchy-nya itu. Kalau panir kan halus ya, lebih halus. Kalau di sini seneng crunchy-nya itu Mbak. Seneng yang kriuk-kriuk. Tapi kalau teman-teman memang adanya panir ya nggak masalah juga ya. Nggak ada yang salah pokoknya ya. Kalau masak versi ibu-ibu secukupnya dan nggak ada yang salah. Yang penting salah itu adalah kalau nggak habis kita masak itu kesel ya Bu Ayun ya, Teh Ayun ya. Oke, makasih loh tipsnya. Dan satu lagi aktivitasnya ibu ini punya satu putra satu putri. Yang satu cantik, yang satu ganteng ya. Yang besar namanya siapa Bu? Namanya Fauzia. Namanya Fauzia, yang kecil namanya? Ismail. Namanya Ismail, tapi ibu ini punya aktivitas lain yang sedikit egois gitu karena memang bersangkutan dengan diri ibu sendiri gitu ya Bu ya. Yaitu katanya ibu bergabung sama teman-teman di komunitas autoimun. Iya. Benar ya Bu ya? Itu ngapain aja sih Bu? Maaf, emang ibu masih saat ini sampai hari ini masih menderita autoimun apa Bu? Diagnosa waktu itu Sjögren syndrome ya Mbak ya. Oh oke. Nah, jadi ada komunitas mereka yang boleh orang yang nggak mengalami itu atau mereka yang memiliki penyakit itu bergabung sebagai pengetahuan ya Mbak ya. Kan kadang di anggota keluarga kita. Betul. Jadi kita biar ngerti ya Bu ya. Biar paham bagaimana penanganannya. Salah satu itunya kan kita harus diet ya Mbak ya, makanan untuk menghindari timbulnya penyakit. Itu penyakitnya sebenarnya kita bisa maintain dengan obat. Jadi tidak terus-terusan sakit gitu enggak. Tadi salah satu cara maintenance-nya adalah dengan diet, hidup sehat gitu ya. Terus obat, memang ada obat yang harus selalu kita minum. Itu pasti harus kalau itu Terus olahraga. Dan Bu Ayun, menurut Bu Ayun sakitnya Ibu Ayun ini terbantu ya dengan tadi bergabung dengan komunitas. Terbantu sekali. Terbantu sekali. Plus menurut Ibu ini masih bisa dikontrol nih untuk sakit Ibu ini. Bisa selama saya menjaga itu pantangan-pantangan, kemudian tidak melupakan obat, terus aktivitas yang terukur.
Bisa Mbak. Oke, jadi buat teman-teman atau pemirsa Bumbu Dapur yang mempunyai penyakit yang sama itu autoimun, ternyata banyak banget komunitas yang bisa membantu teman-teman. Sebutin dong, ada berapa banyak sih yang Ibu tahu komunitasnya? Yang saya tahu ini yang di Ya, ada yang Maria Cordova ya, juga. Itu ya, Maria Cordova juga ada. Lalu ada penyintas autoimun itu ada autoimun survivor juga itu ada ya Bu ya. Boleh masuk mana aja. Yang penting tadi nambah teman, nambah pengetahuan, yang penting nambah sehat ya Bu ya. Betul. Karena kita mau sehat ya. Jadi sakitnya autoimun ternyata tidak semengerikan itu, tapi karena tadi ya perlu dikontrol aja dari hidup sehat tadi. Bener ya, saya tahu banget. Karena kebetulan anak saya juga pernah dapat autoimun HSP. Jadi sedikit gitu tahu lah ya. Oke, masaknya udah, bagi tipsnya masaknya udah, berbagi ceritanya udah juga. Salam sama Teteh Fauzia, sama AA Ismail. Sehat-sehat ya Bu. Enak masakannya, apalagi yang ini Ibu makanan dewa-dewinya juara, temennya nasi anget dan cemilan tehnya juga. Silahkan dieksekusi, mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat pemirsa Bumbu Dapur. Jangan lupa follow terus IG-nya Bumbu Dapur _ITV. Saksikan kami setiap hari Sabtu jam 11 atau hari Minggu jam 9. Saya Devi Maharani dan Teteh Ayun. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dimakan dulu.